Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ristisya Putri, kelas PKML 5D. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI SD dengan dosen Ibu Maftuha MPDI. Yang pertama adalah pengertian. IPS merupakan nama salah satu mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran IPS. Sebelum kita menjelaskan tentang prinsip, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS yang pertama adalah mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, tujuan pembelajaran IPS yaitu meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam bermasyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum masuk pada poin prinsip-prinsip pembelajaran, pertama ialah pengertian prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI SD. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan atau perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Sehingga sebagai pendidik kita harus mengetahui pedoman-pedoman dasar yang menuntut atau menunjuk kita kepada tujuan sebuah pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS yang pertama adalah prinsip integrated atau prinsip terpadu. Integrasi adalah suatu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik. Prinsip yang kedua adalah prinsip interaksi, merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, keinginan diperhatikan, dan ingin mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga adalah prinsip kesinambungan dan perubahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu terikat dengan adat dan tradisi yang sudah ada dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Pewarisan ini akan berangsur dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Yang keempat adalah prinsip kooperatif. Dalam pembelajaran, kita mengenal dengan cooperative learning, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lain. Lalu yang kelima adalah prinsip integrated atau terpadu. Kelima adalah prinsip konstekstual.
Salah satu prinsip dasar pembelajaran IPS adalah kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik dan lingkungan keluarganya. Keenam adalah prinsip problem solving. Peserta didik juga diupayakan untuk mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Dalam pendekatan berbasis problem, peserta didik diminta untuk 1. Menarik pengetahuan dari suatu wilayah disiplin ilmu tertentu. 2. Menggunakan pengetahuan sendiri secara tepat. 3. Menerapkan pengetahuan mini dalam serangkaian tantangan. 4. Mereaksikan secara tepat terhadap problem yang muncul. 5. Mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasarkan alasan yang dibenarkan. Yang ketujuh adalah prinsip inquiry. Prinsip inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dan bermasyarakat. Yang kedelapan adalah prinsip keterampilan sosial. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatih. Kesadaran terhadap manfaat yang akan diberikan anak-anak melalui proses dan hasil akhir kegiatan mereka akan memberikan kita mampu untuk mengartikulasi manfaat-manfaat dan untuk menggunakan display sekolah dan untuk mempromosikan contoh-contoh kualitas pembelajaran anak. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.